mungkin untuk mempersingkat akan saya bacakan sekaligus dua pertanyaan, satu dari Swiss, satu dari Prancis. Pertanyaan pertama, bagaimana memaksimalkan ibadah di akhir 10 Ramadan meskipun pelaksanaannya itu hanya di rumah saja. Terus yang kedua dari Prancis, pertanyaannya, bagaimana, apakah benar sabar itu ada batasnya, dan bagaimana cara sabar terbaik atas kekurangan pasangan hidup. Masya Allah. Jazakumullah. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita mau masuk 10 hari terakhir di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-ashr yajtahidu fil ashr al-awakhir, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Beliau bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir yang tidak biasa beliau lakukan di hari-hari lainnya. Puncak dari yang dilakukan Nabi SAW ada itikaf di masjid. Meninggalkan rumah. Tapi untuk tinggal di rumah Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dikatakan nggak semua orang bisa itikaf, iya. Tapi semua orang bisa meraih Lailatul Qadar tanpa itikaf di masjid. Dia maksimalkan ibadah di rumahnya. Kalau perempuan di rumahnya punya musola yang dikhususkan buat sholat, memang tempat yang dikhususkan buat sholat, sebagian ulama membolehkan bagi wanita untuk iktikaf di musola rumahnya, di masjid rumahnya. Udah dia tinggal di situ. Full, kalau memang mau iktikaf full 9 hari atau 10 hari, ya udah dia masuk ketika matahari terbenam tanggal 20 Ramadan, malam 21 sampai nanti Lebaran. Itu kalau dia mau iktikaf di musola dia. Tapi kalau enggak, ya maksimalkan. Dia punya target, dia atur waktunya. Dia lihat bagaimana salafus soleh menghidupkan 10 hari terakhir. Sholat malamnya, usahakan panjang berdirinya. Kalau engkau tidak punya hafalan Quran, kau bisa sholat memegang mushaf. Membaca Al-Quran lewat mushaf. Yang panjang Nabi SAW 1 rakaat bisa 5 juz. Mungkin disinilah kita bisa bersungguh-sungguh. Dan usahakan ketika ngantuk capek, istirahat sebentar, kalau bisa mandi ya. Jangan sampai malam itu dipakai buat tidur. Atau malam itu dipakai buat begadang untuk hal-hal yang kurang berguna. Kemudian kita bisa memperbanyak doa ya. Seperti yang diajarkan Nabi SAW. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagi perempuan yang datang bulan, semua bisa dia kerjakan kecuali urusan sholat. Urusan puasa dia nggak puasa ketika itu. Sedekah bisa dikerjakan, membuat buka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Kita bisa kirimkan ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat di mana orang sedang berpuasa di sana. Adapun pertanyaan kedua, kalau dikatakan sabar ada batasannya apa enggak? Ya enggak ada batasnya sabar. Tapi bicara suami istri, kadangkala ada istri yang tak tahan sama suaminya. Karena suaminya boleh. Bukan berarti dia bertahan. Dia kau sabar. Enggak, suaminya boleh. Suaminya enggak sholat. Suaminya enggak puasa. Apakah dia bersabar? Kalau dia mampu bersabar terus enggak apa-apa diajarin. Tapi kalau dia enggak, anak kayaknya sudah, anak menyerah. Enggak apa-apa dia menggugat cerai suaminya. Dalam kondisi seperti itu. Akan tetapi seharusnya kita bersabar. Karena memang sabar nggak ada batasannya. Engkau nggak mampu. Bukan engkau nggak sabar, engkau nggak mampu lagi. Tapi kalau bicara kesabaran, kalau mau dibatasin, mungkin dibatasin sama umurnya Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun Nabi Nuh alaihissalam berdakwah, yang akhirnya Nabi Nuh berdoa minta kehancuran buat kaumnya. Tentang bagaimana kita bisa sabar menghadapi pasangan hidup kita. Pasangan hidup itu punya kelebihan, punya kekurangan. Maka lihatlah kepada kelebihan. Kalau masih banyak kelebihannya, bertahan. Tapi kalau kekurangannya fatal berkaitan dengan agama, maka engkau berusaha untuk memperbaiki.
Nggak sholat diperbaikin, tetap nggak mau sholat sudah bertahun-tahun, maka engkau boleh gugat cerai tatkala itu. Tapi kalau engkau tetap ingin memperbaiki, mungkin caramu dulu memberi nasihat salah ya, tetap bertahan. Kemudian melihat kepada kelebihan ini membantu kita bersabar. Melihat kepada suami yang lebih zalim, itu membuat pasangan hidup, alhamdulillah suami Anda nggak kayak suami fulan. Tapi kalau engkau melihat kepada yang lebih senang hidupnya, maka engkau tidak akan bertahan menghadapi suami. Terus didoakan suami. Tatkala engkau nggak mampu menghadapi suami, hamparkan sejadahmu. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Nuh menghadapi istrinya. Bagaimana sabarnya Nabi Lut menghadapi istri. Hidup ini ujian. Ada yang diuji sama istrinya, ada yang diuji sama suami. Hada wallahu a'lam.